Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Konsultans bersama saya Profesor Kenny, tempat kita membahas segala hal tentang dunia bisnis dan legalitas perusahaan. Dalam proses mendirikan dan menjalankan sebuah usaha di Indonesia, terdapat berbagai aspek administratif dan hukum yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Salah satu aspek yang sering muncul, namun belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang adalah KBLI, atau yang dikenal sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Bagi sebagian orang, KBLI mungkin hanya terlihat sebagai kode angka yang tercantum dalam dokumen perusahaan. Namun pada kenyataannya, KBLI memiliki fungsi yang sangat penting dalam menentukan jenis kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh suatu perusahaan. Lalu apa sebenarnya KBLI itu? Mengapa keberadaannya sangat penting dalam dunia usaha? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelaku bisnis di Indonesia? Mari kita bahas secara mendalam dan komprehensif. Pengertian KBLI. KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah sistem klasifikasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelompokkan berbagai jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sistem klasifikasi ini disusun oleh Badan Pusat Statistik dan digunakan secara luas oleh berbagai lembaga pemerintah untuk keperluan administrasi, statistik, serta pengaturan kegiatan usaha. KBLI pada dasarnya berfungsi sebagai standar nasional dalam mengidentifikasi jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha. Setiap jenis usaha diberikan kode numerik tertentu yang menggambarkan bidang kegiatan ekonomi tersebut. Contohnya, perdagangan, industri manufaktur, jasa konsultasi, teknologi informasi, konstruksi, transportasi. Dengan adanya sistem klasifikasi ini, pemerintah dapat mengelompokkan kegiatan ekonomi secara lebih sistematis dan terstruktur. Struktur kode dalam KBLI. Kode KBLI biasanya terdiri dari 5 digit angka yang masing-masing memiliki arti tertentu. Struktur kode tersebut menggambarkan tingkat klasifikasi dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Secara umum, struktur KBLI terdiri dari 1. Digit pertama menunjukkan sektor ekonomi utama. 2. Digit kedua menunjukkan subsektor. 3. Digit ketiga menggambarkan kelompok kegiatan usaha. 4. Digit keempat menunjukkan subkelompok usaha. 5. Digit kelima memberikan rincian kegiatan usaha secara lebih spesifik. Dengan sistem ini, kegiatan usaha dapat diklasifikasikan secara detail sesuai dengan aktivitas bisnis yang sebenarnya dijalankan. Nah, sebelum kita lanjut, Profesor punya tips nih, untuk mengetahui tentang KBLI yang benar untuk usaha kamu, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu supaya semuanya tepat dan gak bikin repot di kemudian hari. Profesor sudah cross-check, website konsultans.co.id ini, bagus banget buat dijadiin rekomendasi kalau mau tanya-tanya perihal hukum, dan setahu Profesor itu semua gratis. Jadi rugi banget kalau gak dimanfaatkan. Yuk kita lanjutkan. Peran KBLI dalam pendirian perusahaan. Salah satu fungsi utama KBLI adalah sebagai dasar dalam proses pendirian perusahaan. Ketika seseorang ingin mendirikan badan usaha, seperti perseroan terbatas, maka salah satu informasi yang harus dicantumkan dalam akta pendirian adalah bidang kegiatan usaha. Bidang usaha tersebut harus mengacu pada kode KBLI yang berlaku. Artinya, perusahaan hanya dapat menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan kode KBLI yang telah dicantumkan dalam dokumen resminya. Jika perusahaan ingin menjalankan kegiatan usaha tambahan yang berbeda dari KBLI yang sudah terdaftar, maka perusahaan tersebut perlu melakukan perubahan data atau penyesuaian terhadap bidang usahanya. Hubungan KBLI dengan perizinan usaha. KBLI juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem perizinan usaha di Indonesia. Dalam sistem perizinan berbasis risiko yang diterapkan pemerintah melalui platform perizinan elektronik,
Kode KBLI menjadi salah satu komponen utama yang menentukan jenis izin yang harus dimiliki oleh suatu usaha. Berdasarkan kode KBLI, pemerintah dapat menentukan tingkat risiko kegiatan usaha, jenis perizinan yang diperlukan, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Beberapa jenis usaha mungkin hanya memerlukan pendaftaran sederhana, sementara jenis usaha lainnya memerlukan izin khusus atau pengawasan yang lebih ketat. Dengan demikian, pemilihan kode KBLI yang tepat sangat penting agar proses perizinan dapat berjalan dengan lancar. Peran KBLI dalam kebijakan ekonomi nasional. Selain berfungsi dalam aspek administratif perusahaan, KBLI juga memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional. Data mengenai jenis kegiatan usaha yang terdaftar melalui KBLI digunakan oleh pemerintah untuk menganalisis perkembangan sektor ekonomi, menyusun kebijakan industri, merancang program pengembangan usaha, menentukan prioritas investasi. Dengan kata lain, KBLI tidak hanya menjadi alat administrasi bisnis, tetapi juga menjadi sumber data penting bagi perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Pentingnya memilih KBLI yang tepat. Dalam praktiknya, pemilihan KBLI yang tepat merupakan langkah yang sangat penting bagi pelaku usaha. Kesalahan dalam memilih KBLI dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, antara lain kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, kesulitan dalam mengurus perizinan tambahan, kendala dalam menjalin kerja sama bisnis, potensi masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, sebelum menentukan KBLI, pelaku usaha perlu memahami dengan jelas jenis kegiatan bisnis yang akan dijalankan. Seringkali, pelaku usaha juga berkonsultasi dengan notaris atau konsultan hukum, untuk memastikan bahwa kode KBLI yang dipilih, sudah sesuai dengan rencana kegiatan usaha perusahaan. Perkembangan dan pembaruan KBLI. Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan munculnya berbagai jenis kegiatan ekonomi baru, sistem KBLI juga mengalami pembaruan secara berkala. Pembaruan ini bertujuan untuk menyesuaikan klasifikasi kegiatan usaha dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Misalnya dengan munculnya sektor-sektor baru seperti ekonomi digital, teknologi informasi, layanan berbasis platform digital, industri kreatif. Dengan pembaruan tersebut, sistem klasifikasi usaha dapat tetap relevan dengan perkembangan ekonomi modern. Kesimpulannya adalah, KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, merupakan salah satu elemen penting dalam sistem administrasi dan regulasi dunia usaha di Indonesia. KBLI berfungsi sebagai standar klasifikasi kegiatan usaha yang digunakan untuk menentukan bidang usaha perusahaan, mengatur sistem perizinan usaha, mendukung pengawasan kegiatan ekonomi, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional. Dengan memahami KBLI secara baik, para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara lebih tertib, legal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau mau Profesor bahas perubahan lainnya di perusahaan kamu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan tips legalitas bareng Profesor Kenny. Sampai jumpa di video berikutnya.